Dan pemirsa, di malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah di Jakarta pada tahun ini dipastikan berlangsung dengan meriah. Sebab Pemprov DKI Jakarta menggelar perhelatan budaya dan keagamaan bertajuk Jakarta Beduk Kolosal. Acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi yang mempertemukan seluruh lapisan masyarakat dalam semangat kebersamaan. Kegiatan ini akan berpusat di Bundaran Hotel Indonesia bersamaan dengan momen Car Free Night. Acara ini akan berlangsung mulai pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat atau selama 2 jam. Persiapan acara ini pun melibatkan banyak pihak, di antaranya partisipasi dari tingkat kelurahan yang melibatkan sebanyak 261 kelurahan yang akan mengirimkan 4 beduk lengkap dengan alat musik dan tim. Seluruh beduk wajib dihiasi dengan lampu LED untuk menambah estetika visual. Selain itu pemirsa, turut pula mengundang tim beduk dari Provinsi Banten serta dari Sumatera Barat. Berdasarkan jadwal yang terpublikasi, pawai budaya akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau 8 malam nanti dengan titik start atau titik mulai dari pintu Monas sisi barat daya. Pawai akan diisi oleh kendaraan hias wilayah, mobil JXB, ondel-ondel hingga aksi 1000 obor menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian setibanya di Bundaran Hotel Indonesia, para peserta akan ditempatkan sesuai dengan zonasi wilayah masing-masing. Kemudian Jalan Sudirman Tamrin ditutup mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Namun, ada peluang untuk diperpanjang hingga pukul 23 bahkan 24 waktu Indonesia Barat. Pemprov Jakarta juga telah menyediakan 21 lokasi kantung parkir di sekitar Jalan MH Tamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman yang meliputi parkir motor, mobil, dan bus. Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk kita pantau bersama bagaimana kondisi terkini dari persiapan gelaran Jakarta Beduk Kolosal di sejumlah titik. Sudah ada rekan-rekan jurnalis Berita 1, Reza Pamungkas di Silang Monas, kemudian Ihsan Ali serta Gilang Rahmat di Bundaran Hotel Indonesia. Selamat petang rekan-rekan, kita ke Reza terlebih dahulu. Reza, bagaimana pantauan persiapan yang dilakukan di tempat Anda melaporkan saat ini? Karena informasinya, pawai nanti akan dimulai dari wilayah pintu Monas Barat Daya. Silakan. Ya, saudara dan pemirsa, sejumlah persiapan terus dilakukan warga yang mengikuti pawai obor dan pawai beduk kolosal di Monas, start dari Monas, seperti yang mobil salah satu ini yang mengikuti kegiatan beduk sendiri yang sudah dihiasi dari warga Kepulauan Seribu dengan tema menggunakan perahu, dan di atasnya sendiri terdapat beduk untuk mengikuti kegiatan pawai obor dan pawai beduk yang start mulai dari sisi barat Monas sampai Bundaran Hotel Indonesia, seperti itu, Soza. Baik, Reza, mungkin bisa Anda tunjukkan juga kepada pemirsa terkait dengan rangkaian atau urutan-urutan peserta pawai dan juga berbagai kendaraan yang ada di sana dengan apakah ada pengamanan khusus mungkin yang disiapkan untuk mengawal pawai nanti? Ya, sudah bisa saya jelaskan berdasarkan informasi yang saya dapat sendiri. Nantinya pawai dimulai dari sisi barat Monas. Yang pertama mobil-mobil yang sudah dihiasi beduk, dan di belakangnya diikut sertakan oleh pawai obor. Selanjutnya barat Monas menuju Hotel Indonesia. Nantinya juga kalau
pengalian arus lalu lintas akan diberlakukan saat acara pawai obor dan pawai beduk itu dilangsungkan. Seperti itu, Tuza. Baik, baik. Dan untuk beberapa hal yang terlihat di belakang Anda, ini mungkin bisa digambarkan nih Reza, ini konsep pawai yang kendaraannya berada di belakang Anda ini menggambarkan apa ya? Karena kalau kita lihat dari layar kaca sepertinya kurang jelas, ini berbentuk seperti kapal kah atau apa konsep yang diusung? Kebetulan ini dari Kepulauan Seribu, jadi dengan konsep sendiri memakai perahu, dihiasi dengan perahu, dan di atasnya terdapat beduk. Seperti itu, Zoza. Baik, baik. Ini dari Kepulauan Seribu. Nah, apakah ada persiapan lagi mungkin yang bisa dibagikan kepada pemirsa yang lokasinya tentu saja ya masih berada di tempat Anda melaporkan, ini dari wilayah lain seperti Jakarta Barat, Selatan ataupun Pusat dan Timur. Seperti apa Reza? Karena kalau kita lihat kan Kepulauan Seribu ini memang identik dengan wilayah laut, sehingga ini merupakan tema yang diangkat memilih dengan bentuk kapal. Kalau ada wilayah lain seperti apa? Ada berbagai macam di wilayah lain, ada berbagai macam sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing seperti itu. Kebetulan dari satu mobil yang digunakan untuk karnaval, titiknya agak sedikit jauh dari tempat yang ini. Seperti itu, Zoza. Baik, kalau titiknya agak sedikit jauh, tidak berdekatan. Jadi persisnya, Reza, informasi yang Anda himpun ya, pada pukul berapa seluruh rangkaian ini akan berbaris rapi dan pawai akan bisa segera dimulai? Mulai pukul berapa mereka akan mulai berbaris rapi dari satu rangkaian? Berdasarkan informasi yang saya dapat, kegiatan akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Seperti itu, Zoza. Baik. Pukul 19 sudah mulai akan berbaris rapi dan nantinya pawai juga akan dimulai sesuai dengan jadwal pada pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan bagaimana pawai akan dilakukan, namun tampaknya ada gerimis ya mulai hujan ya, tapi semoga akan segera reda saat lagi. Terima kasih Reza, tahan dulu kita bergeser pemirsa menuju ke wilayah lain. Sudah ada Ihsan Ali yang melaporkan dari Bundaran Hotel Indonesia. Ihsan, kalau di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa persiapan jelang Jakarta Beduk Kolosal nanti? Ya, selamat sore Soza dan pemirsa Berita 1. Meski acara baru dimulai sekitar 90 menit ke depan, tepatnya pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, namun ribuan masyarakat ini sudah mulai membadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia dikarenakan nantinya akan ada puncak perayaan malam takbiran yang berjudul Jakarta Beduk Kolosal yang nantinya akan dibuka langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Ini melibatkan seluruh masyarakat Jakarta, utamanya 261 kelurahan dilibatkan dalam menyiapkan beduk. Jadi setiap kelurahan ini membuat ataupun memiliki dan menghadirkan 4 beduk masing-masing kelurahan dan ditampilkan di seputaran jalan di Bundaran Hotel Indonesia. Nantinya pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat ini beduk akan dibunyikan, ditabuh dengan gema takbir, dan itu nantinya di setiap kota administrasi memiliki bunyi khas beduk yang nantinya juga akan dilombakan dan diumumkan siapa kira-kira yang akan menjadi pemenang, apakah dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, Utara, ataupun Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan kami juga tidak sabar bagaimana identik suara beduk masing-masing kota maupun kabupaten yang ada di Jakarta. Dan nantinya juga direncanakan selain dari beduk kolosal akan ada pawai obor. Tadi sebelumnya juga rekan Reza menyampaikan iring-iringan akan dimulai dari kawasan Monumen Nasional. Lalu Gubernur Jakarta Pramono Anung dengan Wakil Gubernur Rano Karno akan berdiri di atas iring-iringan mobil pawai Jalan Sudirman dan Jalan MH Tamrin, lalu kemudian berhenti di tepat titik di panggung utama di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Nantinya juga akan ada sejumlah hiburan maupun tausiah, di antaranya dari tausiah Ustaz Akri maupun juga dari hiburan dari penyanyi Hadat Alwi. Ini bisa kami gambarkan mungkin Soza maupun pemirsa Berita 1, beduk-beduk yang ada di tiap kelurahan ini berjejer rapi
di seputaran kawasan Bundaran Hotel Indonesia dihias bagaimana bukan hanya suara yang menjadi penilaian utama nanti Dewan Juri yang diputuskan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, juga hiasan-hiasan beduk. Bapak boleh dada-dada Pak, kita lagi live nih dari kelurahan mana? Dari Kelapa II. Bawa berapa beduk Pak? 21. Optimis menang nggak Pak? Yakin menang ya? Oke, makasih Pak. Nah, ini yang menjadi perhatian saya nih, dari Kelurahan Tambora sepertinya. Bentuknya tidak biasa. Ini Pak dari Tambora ya Pak? Ini bentuknya paling beda dari yang lain. Apa nih Pak konsepnya? Konsepnya ini kan lagi rame-ramenya perang kan. Nah, kita di sini ada bacaan stop war. Kita menyampaikan pesan. Kan ini dilihat dunia kan, internasional. Jadi siapa tahu bisa damai lah. Dengan Pak siapa? Dengan Zain. Pak Zain. Ya. Ini dibuatnya pakai apa aja berarti Pak Zain? Ini kita buat simple, bahannya pakai bambu biasa yang nggak mahal-mahal banget gitu. Pakai kertas semen kayak gitu. Nanti terus kita cat. Nanti ada makna mendalam untuk stop perang ya Pak? Iya betul. Karena kan di hari raya ini damai gitu kan. Hari kasih sayang gitu kan. Jadi kita menyampaikan pesan pada dunia bahwa kita Indonesia cinta damai. Gitu. Makasih Pak Zain, ini udah Souza, ini cuaca tidak menentu, udah mulai hujan deras, dan bagi Anda pemirsa Berita 1 yang hendak untuk ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk menyaksikan seribu beduk harus membawa sedia payung sebelum hujan tampaknya, karena ini sudah mulai deras dan diprediksi memang kawasan Bundaran Hotel Indonesia akan diguyur hujan. Jadi dan tidak juga menyurutkan semangat dari ribuan warga karena ada 5.000 orang yang akan melakukan pawai obor elektrik maupun 1.000 beduk yang akan memeriahkan dari beduk kolosal di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ihsan, memang sepertinya hujan ataupun gerimis ini sudah semakin kencang ya. Tapi mungkin ada informasi penting lagi Ihsan yang tidak boleh kita lupakan terkait dengan bagaimana rekayasa lalu lintas diatur dan disiapkan oleh pihak kepolisian tentunya untuk mensukseskan acara malam ini. Mungkin informasi ini bisa disampaikan Ihsan dari yang Anda himpun seperti apa? Sejatinya ada penerapan bebas kendaraan bermotor pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun menurut pantauan kami hingga saat ini pihak kepolisian belum juga menetapkan Car Free Day ataupun bebas kendaraan bermotor. Namun seiring waktu juga mulai berkurang volume dari kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Nantinya kawasan Bundaran Hotel Indonesia maupun di seputaran Jalan Ahmad Tamrin dan Sudirman akan steril. Jadi benar-benar masyarakat bisa melihat bagaimana pawai obor elektrik maupun juga bagaimana tabuhan beduk dengan gema takbir ini berkumandang di titik ibu kota Jakarta. Jadi perlu diperhatikan juga karena dari pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyiapkan setidaknya 21 kantong parkir di sekitar Jalan Sudirman maupun Jalan MH Tamrin. Namun Gubernur Jakarta Pramono Anung mengingatkan dan mengimbau agar masyarakat yang ingin datang ke acara Jakarta Beduk Kolosal ini lebih baik menggunakan transportasi publik, baik Transjakarta maupun MRT, karena ini lebih menghemat waktu, juga menghemat perjalanan, dan lebih penting lagi karena operasional Transjakarta maupun MRT ini diperpanjang hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 12 malam. Jadi tidak perlu khawatir, lebih baik naik Transjakarta maupun MRT untuk melihat bagaimana kolosal beduk maupun pawai obor dari 5.000 orang dan 1.000 beduk yang akan menggema di jantung ibu kota, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia. Jadi Souza, tunggu apa lagi? Pemirsa Berita 1 langsung merapat ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Baik. Nah, ada lagi mungkin yang ingin diketahui nih oleh masyarakat, oleh pemirsa kita nih, rekan Ihsan. Selain titik utama pusatnya kan ada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, tetapi titik pawai akan dimulai dari Silang Monas. Nah, apakah selain di dua wilayah ini ada juga titik-titik lokasi lain di sepanjang jalan protokol tentunya ya Ihsan ya, yang menjadi tempat perayaan malam takbiran untuk Lebaran tahun ini? Ya, memang kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memusatkan perhatian ataupun puncak acara hanya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan juga kawasan Monas, titik utama dari pawai obor elektrik yang melibatkan 5.000 orang. Jadi memang kalaupun ada di titik-titik lain itu merupakan mungkin dari warga sendiri, karena dari pemerintah Provinsi Jakarta juga memfokuskan bahwa penyelenggaraan dari malam takbiran
Ini ada di titik jantung ibu kota, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya juga direncanakan akan 1.000 beduk. Ini kan ada perwakilan di tiap kota administrasi dari tadi saya sebutkan Jakarta Selatan hingga Kabupaten Kepulauan Seribu. Nantinya akan diumumkan kira-kira kota manapun atau kelurahan manapun yang akan menjadi juara dalam kolosal beduk ini, dan saya pun juga akan menantikan kira-kira tabuhan beduk dan gema takbir mana yang bisa mempengaruhi juri, dalam hal ini Gubernur Jakarta Pramono Anung, untuk memenangkan juara pertama dalam kolosal beduk di malam takbiran kali ini. Baik, Souza. Ihsan, kemudian untuk malam nanti acara akan berlangsung ini lebih dari 2 jam ya informasinya. Apakah sudah ada informasi juga tadi selain para petinggi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada tokoh-tokoh lain mungkin yang sudah konfirmasi ikut akan turut hadir dalam rangkaian acara takbiran malam ini di Bundaran HI, kemudian juga pengisi acara bisa disampaikan juga ini mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat? Sampai saat ini tokoh yang hadir terkonfirmasi hadir memang Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, karena selain itu kami juga masih terus menantikan terkait tokoh-tokoh siapa saja yang diundang maupun akan hadir, karena acara akan dimulai sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak hanya 1.000 beduk yang akan ditabuh maupun gema takbir yang akan dikumandangkan dalam malam takbiran ataupun Jakarta Beduk Kolosal, akan ada sejumlah hiburan lainnya, yakni diantaranya pertunjukan air mancur. Pertunjukan air mancur akan berpusat di air mancur di patung Selamat Datang atau Bundaran Hotel Indonesia. Tadi kami juga sempat melihat ada gladi resik terlebih dahulu di pukul 3 sore. Kemudian nantinya akan ada lighting and laser show hingga flying LED show. Nantinya akan ditampilkan baik dari diterbangkan yakni LED show. Jadi akan ada sejumlah drone begitu Souza maupun pemirsa Berita Satu yang akan menampilkan berbagai karakter-karakter Islami maupun bagaimana pesan-pesan di Hari Raya Idul Fitri yang nantinya akan menjadi semarak bagi malam takbiran di ibu kota. Selain itu juga akan ada sentuhan religius yang disampaikan tausiah oleh Ustaz Akri, maupun juga akan ada tampilan spesial dari penyanyi Hadat Alwi maupun musik-musik Islamis yang bernuansa, misalnya tadi ada musik gambus, kami juga sempat mendengarkan saat gladi bersih. Jadi ini